Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 11 Agustus 2022, kita memperingati peringatan wajib Santa Clara. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kita selalu membenarkan pernyataan ini, mengampuni itu sulit dan berat sekali. Mengampuni itu berat karena timbunan dendam, amarah, emosi negatif yang bertumpuk-tumpuk sehingga terlampau sulit untuk mengurainya. Mengampuni itu sulit karena harus menyangkal diri, harus mengatakan yang sebaliknya, mengambil sikap yang sebaliknya. Sebab hati selalu mengatakan membenci dan mendendam itu wajar, karena dia atau mereka telah melukai saya. Itulah pembenaran dari kita untuk berkutat pada dendam dan luka batin yang terus-menerus muncul dan menguasai hidup kita. Secara tersirat, Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa mengampuni itu benar sulit adanya, dan membenarkan pernyataan dan keyakinan kita selama ini bahwa mengampuni itu memang sulit sekali. Sebab tadi Tuhan mengatakan kepada Petrus demikian, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali dalam mengampuni." Maksudnya adalah terus-menerus untuk berusaha mengampuni dan terus mengampuni sampai bisa terlepas dari dendam, amarah, dan energi negatif yang selama ini mengikat kita.
Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus menginginkan agar tiap muridnya, yaitu kita juga yang mendengar sabda ini, hidup dalam cinta kasih dan dibentuk oleh semangat cinta kasih. Cinta kasih Tuhan yang tulus dan total untuk kita, di mana ketika kita berdosa lalu menyesalinya, kita datang kepadanya dan mohon pengampunannya. Ia pun memberikan pengampunannya sebab ia berbelas kasih kepada kita. Maka belas kasih Allah yang nyata dalam kerelaannya untuk mengampuni dosa-dosa kita yang banyak ini juga hendaknya menjadi gerakan kita, menjadi motivasi kita untuk hidup di dalam cinta kasih-Nya. Hidup dalam cinta kasih-Nya itu berarti juga membiarkan diri dibentuk oleh cinta kasih itu dalam wujud konkretnya, yaitu rela mengampuni. Semoga rahmat-Nya melimpah atas setiap kita yang mau hidup dalam cinta kasih-Nya. Oleh karena rahmat-Nya, kita diberi kekuatan untuk bisa mengampuni. Sebab hanya mereka yang kuat dan berjiwa besar sajalah yang bisa mengampuni sebagai wujud cinta kasih yang tulus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan dan percayakan kepada kami. Kami sungguh menyadari bahwa asal dan tujuan hidup kami berasal darimu dan menuju kepadamu. Engkaulah pencipta kami dan nafas kehidupanmu tercurah atas setiap kami. Semoga hidup kami yang telah ditebus dan diberi anugerah keselamatan oleh karena korban sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus Putramu, kami pun dipenuhi oleh cinta kasih-Mu dan digerakkan untuk mengasihi dengan mau mengampuni dan berbela rasa tanpa memandang muka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.